Ini adalah tahapan untuk menjadi seorang pelaut. Saya buat ini karena banyak juga yang bertanya bagaimana menjadi seorang pelaut. Nah, untuk ibu, bapak, dan rekan-rekan semuanya yang memiliki anak ataupun saudara yang diarahkan untuk menjadi seorang pelaut, dengan segala konsekuensinya tentunya. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang saya sarankan untuk bapak, ibu, dari jalur akademi. Kenapa dari jalur akademi? Karena nantinya kalau dari jalur akademi ini akan menjadi seorang perwira di kapal dan memiliki jabatan tertinggi. Baik, langsung saja untuk akademi ini bisa dari lulusan SMA, SMK ataupun sederajat. Nah, nantinya setelah masuk di akademi ini akan memilih jurusan Nautika, Teknika, dan Tata Laksana. Untuk Nautika ini nanti bekerja di Departemen Dek dan jabatan tertingginya adalah Master. Untuk Departemen Teknika nanti untuk jurusan Teknika nanti akan bekerja di Departemen Engine dan jabatan tertingginya adalah Chief Engineer ataupun KKM. Untuk Tata Laksana ini tidak berlayar, tetapi nanti kerja di bagian crewing, kesah bandaran, dan lain-lain. Ataupun kalau memiliki jiwa usaha nanti bisa buka agen kapal. Akademi ini ditempuh dalam waktu pendidikan 3-4 tahun. Kalau 3 tahun berarti D3, yang 4 tahun berarti D4 untuk ijazah daratnya. Kemudian untuk ijazah lautnya atau Certificate of Competency, nanti dapat atau ijazah lautnya yang kita kenal ahli nautika tingkat 3 untuk yang di nautika, kemudian ahli teknika tingkat 3 untuk yang di engine. Ini untuk di engine, untuk di deck. Jadi langsung dapat nanti pas keluar itu ijazah 3, ANT 3 atau ATT 3. Nah, ini adalah tahapan atau tingkatan. Ini adalah tingkatan ijazah COC ya, Certificate of Competency yang ada di laut. Ini berlaku untuk nautika ataupun teknika. Ini dasar 5, 4, 3, 2, dan kelas 1. Biasanya master ataupun KKM ini memiliki ijazah laut tingkat 1, tapi tergantung juga ya, tergantung jenis kapal dan besar kapalnya juga. Nah, ini kan tingkat 3 nih. Bagaimana nanti kalau pengen lanjut kedua, nanti setelah layar 2 tahun, masa layar 2 tahun, nanti bisa lanjut ke tingkat 2 sekolah. Gimana mau ke 1? Mau ke 1 nanti ya punya pengalaman berlayar 2 tahun lagi, kemudian lanjut ke 1, seperti itu. Selanjutnya lewat SMK Pelayaran. SMK Pelayaran ini dari lulusan SMP tentunya ya, sederajat, kemudian bisa masuk ke SMK Pelayaran. Waktu pendidikannya 3 tahun sama kayak SMA gitu ya. Nanti jurusannya ada nautika dan teknika, sama seperti di atas, nautika untuk departemen dek dan teknika untuk departemen engine. Tetapi lulusan SMK ini nanti dapat ijazahnya atau sertifikat of kompetensinya untuk ijazah lautnya ini adalah kelas 4 ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah dari jalur umum. Nah, ini dari jalur umum ini dari masuk akademi tidak bisa, masuk SMK juga tidak bisa, mungkin karena faktor umur. Nah, ini bisa ngambil pelatihan BST yang pertama. Ini bisa diambil di sekolah-sekolah pelayaran ataupun di diklat yang di-approve atau disetujui oleh Dinas Perhubungan. Kemudian setelah ngambil BST, bikin buku pelaut. Nah, syarat buku pelaut ini salah satunya adalah BST. Nah, bikin buku pelaut ini di kesah bandaran terdekat. Nanti bikin buku pelaut. Punya satu pelatihan ini dan buku pelaut bisa berlayar, bisa, tapi hanya di kapal-kapal ikan saja. Kalau ingin bekerja di kapal niaga dan kapal-kapal lainnya seperti kapal tanker, kapal gas, mungkin kapal pesiar dan lain-lain ya, ini bisa ngambil lagi sertifikat Advanced Firefighting ini untuk yang pertama, kemudian MFA ini untuk first aid-nya, kemudian SAT ataupun SD untuk security-nya. Nah, seperti itu. Kemudian
Sepertinya kalau jabatan mesmen itu tidak perlu rating ya, koreksi kalau saya salah. Jadi 3 ini saja dan 2 ini itu sudah bisa bekerja sebagai mesmen. Tetapi kalau misalkan ingin lanjut lagi, nah nanti ngambil ratings, nanti milih nih rating deck atau rating engine. Nanti rating deck ini bisa jadi OS, nanti bekerja di departemen deck, ordinary seaman. Kemudian kalau rating engine ini nanti jabatannya bisa di wiper ya, di engine. Untuk kapal tanker nanti ada tambahan lagi nih, BOCT dan BLGT. Ini tanker untuk oil BOCT, untuk gas itu BLGT. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya silahkan diskusi di kolom komentar. Nanti kalaupun ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih.